Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul menentukan jumlah prediksi produksi air mineral dengan menggunakan metode Mamdani, Tsukamoto, dan Sugeno yang beranggotakan Anissa Corella Armipili, Vanessa Aprilia, dan Octavianda, yaitu saya sendiri. Baik, saya akan langsung membahas ke hasil kerja kami. Pertama itu adalah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan air mineral selama 1 tahun terakhir memiliki permintaan mencapai maksimal 7.000 kotak per bulan dan minimum 4.600 kotak per bulan. Lalu, persediaan mencapai maksimal 1.200 kotak per bulan dan minimum 600 kotak per bulan, dan produksi mencapai maksimal 7.200 kotak per bulan dan minimum 4.400 kotak per bulan. Jadi, berapa kotak air mineral yang harus diproduksi jika jumlah permintaan 6.000 kotak dan persediaan 1.000 kotak. Kami akan untuk memproses produksi perusahaan air tersebut, kami akan menggunakan 4 aturan fuzzy, yaitu rule pertama adalah if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi berkurang. Lalu rule 2 if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi berkurang. R3 atau rule 3 adalah if permintaan naik and persediaan banyak dan produksi bertambah. Rule keempat adalah if permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi bertambah. Oke, ini adalah dataset yang akan diuji. Kita bisa lihat ini adalah data selama 1 tahun terakhir. Oke, pertama kita akan menggunakan metode Tsukamoto yang dimana dimulai dari perhitungan manual. Yang pertama itu adalah fusifikasi. Maaf sebelumnya, dalam metode Tsukamoto ini memiliki 3 tahap yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah fusifikasi, kedua adalah inferensi, dan yang terakhir adalah defusifikasi. Lalu kita akan ke tahap pertama, yaitu fusifikasi. Ya, kita bisa lihat di sini A permintaan, terus mu permintaan turun, X nilainya 1 jika lebih kecil sama dengan 4.600. Nilainya 0 jika lebih besar sama dengan dari 7.000. Nilai tengahnya adalah 4.600 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan dari 7.000. Nah, yang akan kita cari ini adalah nilai tengahnya, yaitu 7.000 kurang X per 7.000 kurang 4.600. Nah, di mana kita akan mendapatkan nilai X-nya ini? Oke, saya akan jelaskan melalui Excel perhitungan manual. Nah, untuk mendapatkan hasil X-nya ini adalah kita akan eh, variabel kasusnya. Ya, jadi kita bisa lihat variabel kasus X untuk permintaan itu adalah 6.000. Persediaan untuk variabel kasus untuk persediaan yang X-nya itu adalah 1.000. Jadi kita bisa balik lagi ke PPT-nya. Nah, 7.000 kurang X kan ini permintaan. Berarti tadi kan variabel kasus permintaan yang X adalah 6.000. Jadi 7.000 dikurang X per 7.000 4.600. Dan hasilnya itu adalah 0,42. Begitu juga dengan mu permintaan naik. Itu masukkan saja 6.000, nanti dihasilkan dan akan mendapatkan nilai 0,58. Oke, kita akan langsung tahap kedua, yaitu inferensi alfa predikat 1. Yaitu alfa predikat 1 sama dengan mu permintaan turun irisan mu persediaan naik sama dengan min buka kurung mu turun 6.000 titik koma mu naik 1.000 tutup kurung sama dengan min buka kurung 0,42 titik koma 0,67 tutup kurung. Oke, di mana kita mendapatkan nilai 0,42 dan 0,67 itu sebenarnya gampang. Yang tadi dipertanyakan adalah mu permintaan turun. Nah, tadi kan waktu proses fusifikasi kita telah mendapatkan nilainya, yaitu kalau mu permintaan turun itu adalah, kita lihat ini turun permintaan itu adalah 0,42. Ada ya nilainya 0,42 di sini. Lalu kita ke mu persediaan naik. Di sini kita bisa lihat bagian tabel naik, lalu di persediaan.
yaitu 0,67. Jadi new persediaan naik itu adalah 0,67. Nah, dari sini karena ada min, jadi kita harus mencari minimum atau nilai kecil dari antara dua nilai ini. Lalu kita mendapatkannya 0,42 karena 0,42 lebih kecil dari 0,67. Jadi hasil alfa predikat 1 adalah 0,42. Lalu kita lanjut lagi. Untuk alfa predikat 1 pada himpunan produksi berkurang, alfa pred 1 sama dengan 7000 kurang Z per 7000 kurang 4600 sama dengan, maaf, 0,42 sama dengan 7000 kurang Z per 2400. Hasilnya adalah Z1 6000. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya gampang. Kita pertama itu mengurangkan terlebih dahulu yang ada di bawah. Setelah mengurangkan, kita mendapatkan hasil 2400. Setelah mendapatkan hasilnya, 2400 ini dikalikan 42. Dikalikan 42, lalu jika sudah mendapatkan nilai ini, kita pindahkan, kita pindah dari sini. Jadi 7, jadi sisanya itu, jadi hasilnya itu adalah Z1 6000. Jadi yang pertama itu adalah kita kurangkan, lalu kita kalikan ke sini, kita mendapatkan nilainya, lalu Z ini kita pindahkan ke kiri, lalu kita mendapatkan nilai 6000. Di situ kita mendapatkan nilainya. Dan itu berlaku kepada alfa predikat 2, alfa predikat 3, dan 4. Semuanya dilakukan dengan cara yang sama. Oke, kita akan langsung ke tahap terakhir, yaitu difusifikasi. Pada tahap ini kita baca dulu ya, ini formula rumusnya, yaitu Z sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 dikali Z3 ditambah alfa 4 dikali Z4 per alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 ditambah alfa 4. Nah, hasil yang tadi dari mulai inferensi tadi itu tinggal kita masukkan. Misalnya ini alfa 1 dikali Z1. Itu hasilnya tuh. Alfa satunya adalah 0,42 dikalikan Z1-nya. Ini Z1 ini dikalikan berarti 0,42 dikali 6000. Begitu seterusnya sampai alfa 2 Z2, alfa 3 Z3 dan sebagainya. Terus pernya itu alfa 1. Tadi alfa satunya kan 0,42. Udah, tadi kan alfa 1 ditambah alfa 2 ya. Ya. Jadi kita ini alfa 1 ini 0,42 ditambah 0,33 ditambah 0,58 ditambah 0,33. Lalu kita jumlahkan dulu, baru kita bagikan. Dan hasilnya adalah 5920. Oke, kita akan lanjut ke bagian Python atau codingnya. Tadi kan manual, sekarang adalah bagian codingnya. Oke, yang pertama itu adalah kita menentukan range himpunan fuzzy-nya. Kita bisa lihat di sini codingnya adalah permintaan underscore SD sama dengan fuzz.trap mf buka kurung permintaan, koma, kurung siku 0,0,4600,7000 kurung siku tutup kurung. Nah, ini itu adalah kita kan menentukan rank himpunan. Jadi permintaan minimum yang kita dapatkan dari dataset yang kami teliti itu adalah, bentar saya akan kembali dulu. Nih, permintaan kami adalah minimum itu adalah 4600 dari dataset yang kami uji, dan sedangkan maksimum itu adalah 7000. Jadi, untuk menentukan himpunan fazinya, kami meletakkan awalnya itu adalah minimum permintaannya, dan ini adalah maksimum permintaannya. Begitu pula yang di bawah juga begitu, ini minimumnya, ini maksimumnya. Ini selebihnya ya 8000 aja. Karena untuk menentukan range ini kita untuk membuat grafik ya, jadi kita akan sesuai dengan dataset kita. Ini. Begitu seterusnya sampai persediaan juga, sampai produksi juga. Persediaan minimumnya ini, maksimumnya 1200. Minimum ini, maksimum ini. Minimum ini, maksimum ini. Jadi semuanya sama.
dan dapatlah hasil grafiknya dari yang kita tentukan range himpunan fuzzy-nya. Ini grafik himpunan permintaannya, ini grafik himpunan persediaannya, ini grafik himpunan produksi. Nah, tadi kan yang paling rendah, yang minimum, maaf, yang minimum permintaan adalah 4.600. Nih, kita bisa lihat dari sini, ini 4.600 dan maksimum itu ada 7.000. Nih, ini 7.000. Sesuai kan? Jadi, begitu seterusnya sampai grafik produksi. Lalu, setelah kita menentukan range himpunan fuzzy-nya, kita akan ke tahap Tsukamoto pada umumnya, yaitu fusifikasi, inferensi, dan diversifikasi. Pertama adalah fusifikasi. Di sini kita bisa lihat codingnya adalah x.append buka kurung fuzz.interp underscore membership buka kurung permintaan underscore sd minta buka kurung double buka kurung. Nah, di sini kita bisa jelaskan, kita memasukkan data latihnya yang dimana permintaan dan permintaan SD ini adalah variabel yang diketahui. Sedangkan yang minta ini adalah variabel kasus. Variabel yang diketahui permintaan itu adalah permintaan minimum itu 4.600 dan permintaan maksimum itu 7.000. Sedangkan variabel kasusnya itu yang diketahui adalah 6.000 permintaannya. Persediaannya juga sama, ini minimumnya, ini variabel yang diketahui presiden underscore SD, sedianya ini adalah variabel kasus. Variabel kasusnya persediaan adalah 1.000, persediaan itu kalau nggak salah uh, ini maksimum 1.200, minimumnya 600. Setelah kita masukkan data latih, kita mencari alfa predikatnya. Alfa predikatnya di sini kita bisa lihat ini x turun, x naik, bisa dibilang x0 ini bisa juga bilang sedikit, x1 banyak, y0 sedikit, y1 banyak. Lalu muncul hasilnya seperti di bawah, yaitu x0 atau sedikit itu 0,4166, bisa kita bulatkan 0,42, x1 atau banyak itu adalah 0,58, y0 itu adalah 0,33, y1 itu adalah 0,66 bagian banyaknya. Setelah kita selesai melakukan falsifikasi, kita akan ke inferensi. Bisa dilihat di sini codingnya adalah applet 1 sama dengan np.fmin buka kurung x kurung siku 0 tutup siku, y1 tutup kurung. Ini artinya adalah kita kan tadi kan kita mendapatkan alfa predikat. Lalu kita akan mencari nilai minimum dari antara x0 dan y1. X0-nya itu adalah 0,42, y1-nya itu adalah 0,66. Jadi yang terkecil itu adalah 0,42 di antaranya, dan kita bisa lihat di sini adalah applet satunya 0,4166 atau 0,42. Nah, itu kita sudah mendapatkan alfa predikatnya, lalu kita akan mencari Z1-nya. Mencari Z1-nya itu adalah Z1 sama dengan 7.000 dikurang buka kurung applet 1 dikali 2.400 tutup kurung. Cara mencarinya itu sama seperti manual yang akan saya jelaskan. Itu dari sini. Uh, jadi pertama itu adalah kita kurangkan dulu sehingga mendapatkan 2.400. Apa kita lihat ya apa benar atau tidak. Nih, 2.400. Jadi ini adalah kita kurangi dulu. Terus langkah selanjutnya yang sudah saya bilang sebelumnya itu adalah setelah pengurangan ini kita kalikan ke 0,42 sehingga mendapatkan hasil seperti 6.000 ini. Tuh, applet 1 dikali 2.400. Berarti sama aja dengan perkalian itu. Jadi bisa bilang 0,42 dikali 2.400 dikurang 7.000 dan dapatkan hasil nilai satunya adalah 6.000. Begitu seterusnya hingga applet 4. Lalu kita akan ke tahap terakhir yaitu defasifikasi. Ini sama saja dengan manual, rumusnya yaitu Z1 sama dengan buka kurung applet 1 dikali Z1 ditambah applet 2 kali Z2 ditambah applet 3 kali Z3 sampai applet 4 kali Z4 per buka kurung applet 1 tambah applet 2 tambah applet 3 tambah applet 4 tutup kurung.
sehingga mendapatkan nilai 519,99 atau dibulatkan bisa menjadi 5920. Berarti manual hasilnya 5920. Oke, itu saja penjelasan saya. Saya eh, akan melanjutkan kepada Vanessa Aprilia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya yaitu metode Sugeno. Yang tahap pertama yaitu fusifikasi, yaitu ada permintaan dan persediaan, ada new permintaan turun, jika satu lebih kecil sama 4.600, jika 0 lebih besar sama 7.000. Nilai tengahnya 4.600 lebih kecil X lebih kecil sama X lebih kecil sama dengan 7.000. Untuk mencari nilai tengahnya ini yaitu 7.000 kurang X per 7.000 kurang 4.600. Nah, X-nya itu didapatkan dari yang sebelumnya yaitu kasus yang permintaan yang 6.000. Lalu dapat hasilnya di sini yaitu 0,42. Nah, untuk yang permintaan naiknya sama seperti yang permintaan turun yang saya jelaskan yang ini, dan mendapatkan hasilnya 0,58. Lalu lanjut ke dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya yaitu inferensi alfa predikat 1. Alfa predikat 1, mu permintaan turun irisan, mu persediaan naik. Alfa predikat 1 min buka kurung mu turun 6.000 titik koma mu naik 1.000. Alfa predikat 1 min 0 buka kurung 0,42 titik koma 0,667 tutup kurung. Jadi untuk yang turun ini 6.000 ini asalnya dari yang sebelumnya itu kasus yang permintaan yang 6.000 ini, sedangkan yang naik ini yang 1.000 ini dia dari persediaan kasusnya, kasus yang persediaan. Jadi min 0,42 titik koma 0,67 ini dapat hasilnya dari permintaan yang turun. Sedangkan yang 0,67 itu dapat dari persediaan yang naik. Jadi di min ini adalah minimum. Jadi yang paling kecil antara dua ini yaitu adalah 0,42. Dan untuk Z1-nya yaitu perkurangan dari new turun yang 6.000 titik koma new naik 1.000. Jadi 6.000 dikurang 1.000 yaitu 5.000. Selanjutnya inferensi alfa predikat 2. Alfa predikat 2 new permintaan turun iris new persediaan turun alfa predikat 2 min buka kurung new turun 6.000 titik koma new turun 1.000. Alfa predikat 2 min 0,42 titik koma 0,33. Jadi sama seperti sebelumnya untuk untuk 0,42 itu dapat hasilnya dari permintaan turun. Nah, sedangkan yang 0,033 itu dapatnya dari persediaan yang turun. Jadi antara dua ini yang paling kecil adalah 0,33 sama seperti sebelumnya. Untuk mencari Z2 ini yaitu perkurangan antara ditambah perkurangan antara 6.000
dikurang 1000. Maaf sebelumnya, itu tuh sama dengan yang permintaan yang diminta hanya permintaannya untuk Z2, yaitu eh, jadinya 6.000. Sama untuk alfa predikat 3 itu sama seperti sebelumnya. Dan untuk diferensi alfa predikat 4 itu sama juga, tapi bedanya dia ada dikalikan dengan 1,25 dan hasil jadi ini ditambahkan dulu 6.000 ditambahkan 6 dikurang dengan persediaannya yang 1000 ini, habis itu dikali dengan 1,25. Lanjut untuk difusifikasi, yaitu Z alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 tambah alfa 3 dikali Z3 tambah alfa 4 dikali Z4 per alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4. Nah, jadi alfa 1 dan Z1 ini didapatkan dari penjumlahan yang sebelumnya kita cari, lalu dimasukkan semuanya ke sini, ditambahkan, lalu dibagi, dan mendapatkan hasil 5.800. Oke, kita lanjut ke Python-nya, yaitu menentukan rank himpunan fazinya. Permintaan SD ini yang 4.600 ini yaitu rank minimumnya, dan 7.000 ini yang maksimalnya. Begitu juga yang permintaan by ini 4.600 yang paling minimumnya dan 7.000 yang paling maksimalnya. Begitu juga sampai yang ke produksi TB yang 4.000 minimumnya, 4.400 minimumnya dan maksimalnya itu 7.200. Lalu dari sini akan mendapatkan tampilan seperti ini, hasil dari sebelumnya. Nah, lalu kita lanjut ke yang Python yang fusifikasinya. X itu sama dengan yang permintaan sama permintaan SD dan minta. Nah, permintaan dan permintaan SD ini dapat hasilnya dari kasus yang diketahui yang permintaan, dan sedangkan yang minta ini yang tidak diketahui. Begitu juga dengan yang Y. Persediaan SD ini yang diketahui yaitu 1000 dan sedia ini yang variabel yang tidak diketahui. Lalu eh, lalu dapatlah hasil X1. Jadi dapat hasilnya yaitu X0-nya ya yang sedikit yaitu 0,41 dan yang X1-nya 0,58. Untuk Y0-nya yaitu 0,33 dan Y1-nya yaitu 0,66. Nah, kita lanjut ke inferensi. Lalu lanjut ke inferensi yaitu upload 1 sama dengan np.fmin x0, y1. Nah, jadi ini nih hasil yang dari sebelumnya yaitu x0. X0-nya yaitu 0,41 dan y1-nya yaitu 0,66. Dan yang paling sedikit antara dua itu yaitu 0,41. Dapat dilihat dari sini nilai upload 1 yaitu 0,41. Dan untuk nilai Z1 itu berasal dari permintaan dikurang persediaan, yaitu yang permintaannya yaitu 6.000 dan persediaannya yaitu 1.000. Jadi dapatlah hasilnya 5.000. Begitu juga seterusnya ke bawah, upload 2 np fmin x0, y1. Nah, x0-nya yaitu
0,41 dan Y1-nya yaitu 0,33. Dan antara duanya yang paling sedikit, yang paling nilai paling minimum yaitu 0,33. Dan nilai Z2-nya yaitu diambil dari permintaannya yaitu 6.000, jadi ditulis saja sini ya 6.000. Begitu juga sampai ke upgrade 4. Nah, ke upgrade 4 ini sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Di sini terdapat dikalikan oleh 1,25. Nah, 6.000 dikurang 1.000. Jadi permintaan dikurang persediaan lalu dikali dengan 1,25. Lalu dapatlah hasilnya 6.250. Lalu kita lanjut ke tahap terakhir yaitu yang defusifikasi. Z sama dengan dalam kurung upgrade 1 dikali Z1 ditambah upgrade 2 dikali Z2 ditambah upgrade 3 dikali Z3 ditambah upgrade 4 dikali Z4. Habis itu per upgrade 1 tambah upgrade 2 tambah upgrade 3 tambah upgrade 4. Sama seperti yang sebelumnya yang dijelasin. Ini nih rumusnya. Lalu dapatlah hasil setelah dicari yaitu 5.800. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu selanjutnya adalah dengan metode Mamdani dengan pencarian manual. Jadi metode Mamdani ini menggunakan ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada falsifikasi, yang kedua aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga ada komposisi, yang ketiga ada perhitungan komposisi aturan, dan yang keempat ada defalsifikasi. Dengan dataset yang sama, masih didapatkan minimal dari permintaan yaitu 4.600, maksimalnya ada 7.000, maksimal permintaan ada 7.000, maksimal persediaan ada 2.000, minimal persediaan ada 600, dan minimal produksi 4.400, kemudian maksimal produksi itu ada 7.200. Dengan studi kasus juga sama, yaitu mencari berapa jumlah produksi air mineral jika dengan permintaan 6.000 dan persediaan 1.000 pada bulan September 2020. Berarti di sini kita memakai X permintaannya adalah 6.000 dan X persediaannya adalah 1.000. Dan masuk dengan tahap pertamanya yaitu falsifikasi. Ini kita mencari mu permintaannya, mu atau rata-rata ya. Itu pertama untuk permintaan menurun. Rumusnya yaitu untuk permintaan menurun itu rumusnya maksimal permintaan dikurang dengan X, maksimal permintaan dikurang dengan X, dan dibagi maksimal permintaan dikurang minimal permintaan. Kemudian dapatlah hasilnya 0,42. Dan permintaan naik juga sama dengan rumus 7.000 dikurang X per 7.000 dikurang 4.600, maka didapat nilai, untuk mu permintaan naik, sebelumnya untuk mu permintaan naik itu rumusnya X dikurang minimal permintaan, yaitu berjumlah 4.600 dibagi max permintaan dikurang min permintaan. 7.000 dikurang 4.600 dan didapatlah nilai 0,58. Begitu juga dengan persediaan turun, 7.000 dikurang X-nya yaitu 1.000 dibagi 7.000
dikurang 4.600 dapatlah nilai 0,33 dan juga mu persediaan naik juga begitu. Ini salah lagi ya. Maaf sebelumnya. X dikurang 4.000 X dikurang maaf sebelumnya ini ada kesalahan ini penulisan untuk mu persediaan turun itu kan max dikurang X dibagi max dikurang min, dan max dari persediaan adalah 1.200 dikurang 600 dan dibagi 1.200 dikurang X, X-nya yaitu 1.000 dibagi 1.200 dikurang 600 yaitu max persediaan dan min dari persediaan. Begitu juga dengan rumus mu persediaan naik, X dikurang min dibagi max dikurang min, yaitu 1.000 dikurang 600 dibagi 1.200 kurang 600 dan dapatlah persediaan turunnya adalah 0,33 dan persediaan naiknya bernilai 0,67. Dan lanjut ke tahap kedua yaitu aplikasi fungsi implikasi. Di aplikasi fungsi implikasi ini menggunakan 4 rule. Yang pertama ada rule satunya yaitu if permintaan turun and persediaan naik, then produksi berkurang. Di aplikasi fungsi implikasi ini menggunakan rumus min. Yang di rule 1 ini pertama mencari A predikat 1 dengan rumus mu permintaan turun irisan mu persediaan naik. Nah, di sini dicari min dari mu permintaan turunnya yaitu 0,42 dan 0,67, di antara 0,42 dan 0,67 didapat predikatnya 0,42. Kenapa 0,42 diletak di sini? Karena di sini mu permintaan menurun adalah 0,42. Dan kenapa 0,67? Karena mu persediaan naik di sini ada 0,67. Begitu juga dengan rule 2, rule 3, dan rule 4. Cari nilai min di antara rule tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada perhitungan komposisi aturan. Di perhitungan komposisi aturan itu kita menggunakan rumus max. Jadi yang pertama dicari dulu fungsi keanggotaan untuk A predikat 1 diproduksi berkurang dan A predikat 2 itu untuk produksi bertambah. Jadi pertama dilihat dulu di himpunan berkurang, yaitu ada di rule 1 dan juga ada di rule 2 karena di sini sama-sama produksinya itu berkurang. Nah, di antara 0,42 dengan 0,33 max-nya adalah 0,42. Makanya yang dipakai adalah 0,42. Dengan rumus A pred 1 sama dengan Z dikurang min dari produksi dan dibagi max permintaan. Di sini min produksinya adalah 4.400 dan max permintaannya adalah 7.000. Maka dicari dengan rumus matematika seperti biasa ini yang begini 0,42 dikalikan dulu dengan 7.000, kemudian setelah itu didapat 0,42 kali 7.000 hasilnya yaitu 2.940 sama dengan Z dikurang 4.400, kemudian Z dipindah ke kiri dan min 4.400 dikurang 2.940 min Z sama dengan 7.000 min 7.317. Karena mereka sama-sama min, maka bisa dikalikan dengan min dan hasilnya adalah
Z sama dengan 7.317. Begitu juga dengan ini, dengan apret. Begitu juga dengan pencarian apret A2. Begitu juga untuk pencarian apret A2. Hanya saja bedanya di himpunan di produksi bertambah. Di sini dilihat juga antara row 3 dan row 4 karena sama-sama produksi bertambah, dan antara 0,58 dengan 0,33 itu max-nya adalah 0,58. Makanya di sini dipakai 0,58. Dicari juga dengan cara yang tadi dan hasilnya dapat nilai A2-nya itu yaitu 8.483. Dan kemudian setelah dapat fungsi keanggotaan A1-nya 7.317 dan A2-nya adalah 8.483, dan dicarilah fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi. Cara rumusnya itu dengan Z dikurang minimal sama dengan Z dikurang min produksi dibagi A2 dibagi A2 yaitu himpunan produksi bertambah, atau max antara A1 dengan A2 yaitu 8.483, dan didapatkan fungsi ya dengan 0,42 Z kurang dari 7.317, ini A1, dan kemudian 7.317 kurang sama dengan Z dan kurang sama dengan 8.483. Untuk 0,58 Z-nya kurang lebih dari sama dengan 8.483. Dan yang terakhir tahap defasifikasi. Nah, di tahap defasifikasi ini menggunakan rumus integral untuk mencari M1 atau momen 1, momen 2, dan momen 3. Yang pertama, dengan batas atas A1 yaitu 7.317 dan batas bawahnya yaitu 0. Dengan ini DZ-nya ini A1 apret satunya yaitu 0,42. Ini 0,42 dengan 7.317. Dan ini cari dengan rumus integral seperti biasa 0,42 per 1 tambah 1 Z pangkat 1 tambah 1, 0,42 dibagi 2 dulu dapat hasilnya 0,21, dan 0,21 Z pangkat 2 dimasukkan nilai Z-nya 7.317 dipangkat 2 kan dahulu, baru dikalikan dengan 0,21 dapatlah hasil 11.153.852. Dan kemudian mencari M2 juga sama, tapi dengan batas atasnya 843 dan batas bawahnya 7317. Dengan rumusnya Z dikurang 4.400 per 8.483 Z dz. Ini sama juga dengan di atas yang pertama. Untuk ini 1 per 8.483 Z maaf ini bukan Z, 1 per 8.483 Z dikurang 4.400 per 8.483 kurung Z dz. Kemudian 1, kemudian Z ini dikalikan ke dalam, jadi 1 per 8.483 Z pangkat 2 per 4.483
0,8483 Z, kemudian 1 dibagi 8483 dapat hasilnya 0,00000117878 dan 4400 dibagi 8483 dapat hasilnya 0,51866 sekian. Lalu maaf, sebelum dibagi itu dihilangkan dulu integralnya. Ini kita masih menggunakan integral 8483 terus 7317. Jadi caranya itu dengan rumus integral biasa 1 oh iya benar, dibagi dulu dapat 0,00 ini. Setelah dibagi baru 0 ini di 0 ini di per 1 tambah 2 ditambah 1 dan ini juga 0 ini 0,51866 ini di per 1 ditambah 1. Jadi 0,00011 ini dibagi 3 dan 0,51864 ini dibagi 2. Kenapa dibagi 3? Karena ini awalnya Z pangkat 2 dan setelah diintegralkan pangkatnya ini ditambah 1 tapi dibagi dan ini cuma pangkat 1, berarti di sini 1 tambah 1. Setelah itu dapat nilai, setelah 0 ini dibagi 3 dapat nilai 0,0003,92 dan ini juga dibagi dengan 2 dapat nilai 0,2993. Setelah dibagi ini kan masih berkondisi Z pangkat 3 nih, Z-nya juga di pangkat 3-in. Maka nilai Z dimasukkan dengan 84,33. Aduh maaf. Nih. 8483 di pangkat 3 dikali dengan hasil yang ini. Dapat nilai segini. Dapat nilai segini, kemudian ini yang ini dikali 8483 juga, tapi di pangkat 2 karena tadi ini Z-nya pangkat 2 dikurang dengan ini batas atas batas bawah dimasukkan ke masing-masing ini karena ini nanti bakal dikurang nih FB dikurang FK, tapi ini yang dikali dengan batas bawahnya 7317. Ini juga dengan 7317. Setelah itu dapat hasil pengurangan ini dapatlah ini dan pengurangan yang ini juga dapat 15 ini dan dikurang lagi dapat 3,815. Ini kalau yang momen 3 cara mencarinya sama dengan mencari momen 1. Bedanya cuma terletak di DZ-nya. Kalau ini kan 0,42. Kalau misalkan ini 0,58. Dan didapatkan hasil 5.868.709. Setelah mendapatkan nilai momen 1, 2, dan 3, kemudian hitung luas setiap daerah. Yang pertama cari dulu A1. A1-nya itu dari 7.317 dikali 0,42. Ini 7.317 dikali dengan 0,42. Dan A2-nya 0,42 ditambah 0,58 dikali 8.483 dikurang 7.317 dibagi 2 dan A3-nya ini min max-nya ditambah, kemudian hasil dari min max-nya juga hasil dari A1 A2 juga dikurang kemudian dibagi 2. Lalu A3-nya max dikurang min. Nih, ini 8.483 7.200 dikurang kemudian dikali max dari produksi bertambah yaitu 0,58 dan dapat hasilnya masing-masing. Untuk A1-nya 3.483
48, untuk A2-nya 5.803, A3-nya 7.408. Dan setelah itu setelah menghitung luas setiap daerah, kemudian angka terakhirnya dengan mencari titik pusat. Titik pusat atau disimbolkan dengan Z. Rumusnya M1 atau momen 1 ditambah momen 2 dan ditambah momen 3, totalnya 4.757,04, 8316. Oh, bukan. Salah. Itu total semuanya. Dari momen 1 ditambah momen 2 ditambah momen 3 dibagi A1 ditambah A2 dan tambah A3. Oke, M1 tambah M2 tambah M3 didapat hasil 20.838.514 dan A1, A2, A3 ditambah hasilnya 4380,55556. Kemudian 20 juta ini dibagi 4.380, dapat hasil 4757,048 dan dibulatkan menjadi 4.757. Jadi kesimpulannya, dengan jumlah permintaan 6.000 dan persediaan berjumlah 1.000, jadi jumlah air mineral yang harus diproduksi adalah sebanyak 4.757 kemasan. Tapi sayangnya hasil dari pencarian manual kami itu berbeda dengan hasil dari pencarian dengan coding. Dimana coding dengan Python dicari jumlah produksi yang harus jumlah air yang harus diproduksi yaitu 5.176. Saya juga nggak tahu ininya salahnya di mana, tapi inilah hasil pencarian manualnya. Maka dapat disimpulkan dengan studi kasus ingin mencari jumlah produksi di bulan September dengan permintaan 6.000, persediaan 1.000, maka dan dicari dengan 3 metode. Jumlah air yang harus diproduksi yaitu pertama dengan metode Sugeno didapat 5.800 kemasan, dengan metode Sukamoto 5.920 kemasan, dan metode Mamdani 4.757. 5.920 dan 5.800. Demikian presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum.